Oke, Bapak Ibu menariknya begini, keadaan saat ini semua orang dihimbau untuk stay at home dan tidak bisa keluar. Artinya apa? Bahwa sebenarnya orang-orang di luar sana itu punya waktu yang lebih lenggang dan gangguannya nggak banyak gitu. Kenapa bisa begitu? Karena ya kita kondisi saat ini kita diwajibkan, kita diharuskan untuk stay at home, ya. Beda dengan saya dan Anda, kalau kita stay at home saat ini malah makin sibuk gitu ya, karena makin banyak orang yang butuh kita gitu ya. Tapi di luar bisnis kita, Bapak Ibu, kebanyakan itu orang harus stay di rumah dan nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam artian sebenarnya mereka punya banyak waktu, tidak banyak gangguan. Yang kalau mereka di kantor ada ini itu gitu ya. Kemudian ada ketemu orang. Ini Bapak Ibu, mereka punya waktu yang lebih dan tidak banyak gangguan. Kemudian Bapak Ibu, masa sekarang ini bikin orang tuh lebih perhatian kepada yang namanya perlindungan keamanan. Contoh aja, kalau boleh jujur Bapak Ibu, saya nggak bisa dengar Anda, tapi tolong Anda jawab pertanyaan saya gitu ya. Jawab aja di layar ya. Bapak Ibu begini, saya juga bukan orang yang suka pakai hand sanitizer gitu ya. Tapi akhir-akhir ini punya hand sanitizer. Cuci tangan juga gitu. Bapak Ibu juga pasti begitu. Ada kita yang jarang cuci tangan, sekarang sering cuci tangan. Kemudian biasanya hari-hari biasa itu jarang banget minum vitamin. Sekarang jadi tiap hari minum vitamin gitu ya. Kenapa? Orang jadi lebih sadar sama yang namanya kesehatan, keamanan, dan status pekerjaan gitu ya. Gimana ya Pak? Oke. Nah, Bapak Ibu, Benjamin bilang gini, ada masa-masa sekarang kita bisa, boleh slide sebelumnya? Pak Wawan boleh bantu saya nggak bisa ngeklik dari sini nih. Sebelumnya Pak, sorry. Nah, masa sekarang ini Bapak Ibu, orang itu sangat punya waktu untuk buka yang namanya medsos. Dan saya berani bilang, apapun yang kita posting di medsos itu penting. Penting Bapak Ibu. Your voice is important. Suara kita tuh sekarang penting. Siapapun Anda, apapun status kita. Gitu ya. Maka Bapak Ibu, kenapa kita tidak posting yang baik-baik gitu ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu contoh yang Bapak Ibu bisa posting dalam kaitannya kita mau cerita ke orang soal perlindungan, kita mau bantuin orang. Kalau aku bilang cerita atau bantuin orang, berarti kita ngomongin ujung-ujungnya sales gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi menurut aku ya bisnis ini bukan sekedar sales, tapi kita cerita, kita bantuin orang. Tugas kita cuma cerita, bukan menjual. Ya ujung-ujungnya terjadi transaksi jual beli gitu ya. Tapi diawali dengan cerita. Nah, Bapak Ibu bisa posting status kayak begini, dia kasih ide kayak begini Bapak Ibu. Dalam masa-masa COVID-19 ini, saya tahu banyak dari Anda tidak memiliki asuransi yang memadai. Bahkan ada yang tidak memilikinya sama sekali dan sulit untuk bertemu dengan agen yang dapat membantu Anda. Tidak perlu khawatir, saya bisa membantu Anda tanpa perlu pertemuan tatap muka langsung, gitu ya. Bapak Ibu bisa posting seperti ini. Next, Pak. Atau contoh yang kedua, Bapak Ibu bisa katakan seperti ini. Hai, masa-masa seperti ini, jika Anda membutuhkan perlindungan asuransi, Anda, nah kata-kata Bapak Ibu begini ya, yang namanya sales itu, yang namanya bisnis asuransi jiwa itu soal cerita. Nah, kata-kata ini ada untuk membantu Anda supaya Anda tahu mau ngomong apa kepada calon nasabah atau nasabah kita. Nah, tapi begini, Bapak Ibu boleh ganti kata-kata ini menjadi bahasa yang cocok dengan Anda tanpa merubah konten. Maksud aku begini ya, Bapak Ibu bisa pakai bahasa-bahasa yang lebih santai atau bahasa Bali misalnya begitu ya, tapi kontennya sebaiknya jangan dirubah. Nah, Bapak Ibu ini kata-kata sebenarnya penuh makna.
Kalau yang tadi sebelumnya ya, saya tahu bahwa Anda tidak punya asuransi gitu ya, itu sebenarnya punya makna kita mau menempatkan mereka sebagai orang yang belum punya asuransi sehingga mereka kepikiran gitu ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu bahasanya tuh Anda tidak memiliki asuransi yang memadai. Kenapa? Itu tuh mau mensugesti mereka secara nggak langsung, baik yang belum punya ataupun sudah punya, mau mengatakan bahwa mereka belum memiliki asuransi yang memadai gitu ya. Jadi kontennya saya saran sih jangan dirubah Bapak Ibu. Tapi ya kata-katanya boleh Anda rubah, tapi kontennya jangan. Atau Bapak Ibu bisa posting seperti ini. Hai, masa-masa seperti ini, jika Anda membutuhkan perlindungan asuransi, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, sesuaikan bahasanya, Anda bisa tulis ini perlindungan asuransi, Anda bisa buat jika Anda membutuhkan perlindungan income, perlindungan kesehatan, perlindungan utang, perlindungan bisnis, Anda bisa ganti kata-kata asuransi ini dengan perlindungan sesuai dengan pasar Anda masing-masing. Anda bisa DM itu direct message kalau kita di medsos, DM saya atau WA saya di nomor, posting nomor Anda. Ada asuransi gratis, dijamin gratis buat Anda. Itu nanti ngomongin soal pulse ya, asuransi gratis. Kalau Anda yang belum tahu, nanti saya jelasin. Anda bisa posting kayak gini. Jadi bisa dipancing dengan ada asuransi gratis, dijamin gratis buat Anda. Next. Nah, faktanya Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, yang terjadi adalah panic buying. Di beberapa daerah. Orang memborong kebutuhan sehari-hari di supermarket dengan partai besar. Masker, hand sanitizer juga ikut diborong gitu ya. Dan orang rela bayar mahal. Masker orang rela bayar mahal ya. Hand sanitizer orang rela bayar mahal gitu ya. Itu faktanya keadaan yang ada di lapangan. Next. Nah, memang saat ini orang banyaknya beli kayak masker, hand sanitizer, kebutuhan sehari-hari gitu ya. Asuransi memang nggak jadi prioritas utama bagi calon nasabah kita. Nah, sampai kita menjelaskan kepada mereka. Jarang orang yang mencari tahu tentang asuransi sendiri, kita harus menjadi orang yang mendatangi mereka. Maksud aku Bapak Ibu, maksud Benjamin loh pastinya ya. Bapak Ibu, memang asuransi belum jadi prioritas utama bagi kebanyakan orang. Tapi itu jadi peluang. Peluang maksudnya adalah Bapak Ibu berarti Bapak Ibu kita tetap harus cerita. Berarti pada kondisi sekarang ini orang yang paling dibutuhkan oleh mereka, profesi yang paling dibutuhkan oleh mereka untuk mereka dengarkan adalah profesi sebagai seorang financial advisor saat ini. Karena mereka nggak akan tahu kalau nggak ada yang ngasih tahu. Sekali lagi Bapak Ibu prinsipnya adalah kita mau kasih tahu mereka, urusan closing nggak closing itu belakangan. Ya, tinggal kita nanti bagaimana kita efektif. Tapi Bapak Ibu harus kasih tahu karena banyak orang di luar sana yang nggak ngeh. Oke lah ada masker, oke lah hand sanitizer, tapi amit-amit kalau kejadian, gimana sama keberlangsungan kehidupan keluarga selanjutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu ayo kita punya mindset bahwa yang paling penting adalah memang nggak orang yang datang sama kita, justru itu kita harus datang kepada mereka. Maka tiap hari, sekali lagi, tiap hari kita selalu harus punya niat untuk cerita sama orang. Next. Tadi sudah kita bahas ya, Bapak Ibu, bahwa memang asuransi nggak jadi prioritas. Tapi itu masalah yang menjadi kesempatan buat kita untuk boleh cerita ke lebih banyak orang, untuk lebih giat, untuk lebih tekun, untuk lebih gigih gitu, cerita ke banyak orang. Namun, tetap Bapak Ibu dengan kondisi seperti ini kita harus memiliki simpati dan empati, maka kita pendekatannya harus profesional, bijaksana, dan efektif. Next. Nah, solusinya kita mau lakukan pendekatan secara online tanpa tatap muka, bertemu langsung di dunia nyata, tapi kita tetap mau bertemu mereka secara virtual. Nah, Benlo bikin caranya nih begini nih, dan dia sudah banyak yang share ke dia, udah praktekin cara yang di-sharing oleh Benlo ini dan berhasil gitu ya. Ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan bagaimana kita boleh membangun relasi, ada 3 tahapan bagaimana kita mau pendekatan secara online ke relasi kita, ke calon nasabah kita. Yang pertama warm up, yang kedua open up, yang ketiga set up. Ya, sekali lagi yang pertama warm up, pembukaan,
Yang kedua, open up, kita memulai informasi. Yang ketiga, kita set up, menjelaskan lebih lanjut. Next. Penting Bapak Ibu, ini training bukan bagaimana cara menggunakan media sosial secara efektif, bukan. Itu materinya Benloh yang ketiga. Tapi hari ini kita bukan ngomongin bagaimana cara menggunakan media sosial secara efektif, bukan itu. Tapi kita ngomongin soal kelanjutan bisnis kita. Dan Bapak Ibu, yuk jadi kreatif. Itu yang tadi awal aku bilang, di PowerPoint ini, di slide ini, Bapak Ibu kita Benloh bantu Anda sampai buat kata per katanya. Tentunya ada sedikit penyesuaian ya oleh saya. Nah, Bapak Ibu harus kreatif. Bikin versi Anda sendiri ya. Karena yang paling tahu nasabah Anda, yang paling tahu relasi Anda adalah Anda. Maka Anda harus buat dengan versi Anda sendiri, sesuai dengan bahasa Anda, sesuai dengan kebiasaan di tempat Anda. Dan sesuaikan dengan keadaan tentunya. Next. Nah, Bapak Ibu aku mau cerita sedikit. Di satu kota Alabama, USA, ada satu daerah yang mata pencahariannya itu adalah kapas. Ya, daerah itu memang kalau Bali kan misalnya mata pencarian utamanya adalah pariwisata gitu ya. Kita sangat tergantung sama pariwisata kalau di Bali. Nah, kalau di kota namanya Alabama di USA ini, di Amerika ini, mata pencarian utamanya itu adalah kapas. Sekitar aku lupa tahun-tahunnya, tahun 1919 Bapak Ibu. Tahun 1919 mereka cukup mengalami pukulan ekonomi yang sangat-sangat dahsyat. Kenapa? Karena pada tahun 1919 itu dimulai sebenarnya di Meksiko, tapi menyerang Alabama juga. Ada satu hama yang itu ya karena mungkin itu baru tahun 1919 ya Bapak Ibu ya, teknologi juga nggak begitu canggih, pestisida juga mungkin belum ketemu segala macam. Jadi Bapak Ibu ada hama yang namanya boll weevil, itu kalau di bahasa Indonesianya ya kumbang lah gitu ya, yang bikin panen mereka, yang bikin pertanian mereka tuh gagal semua tuh cukup lama. Kapas tuh jadi benar-benar nggak bisa tumbuh lagi gitu ya, gara-gara kumbang yang satu ini. Bapak Ibu dalam keadaan ekonomi yang terpukul seperti ini, Bapak Ibu nanti boleh Google ya untuk mendapatkan cerita lengkapnya. Nah, menariknya begini Bapak Ibu. Daerah ini sekali lagi mata pencarian utamanya adalah kapas, bertani kapas. Karena adanya hama ini yang mereka sebut dengan boll weevil ini, Bapak Ibu mereka gagal panen dan mengalami pukulan ekonomi yang cukup dahsyat. Nah, menariknya Bapak Ibu dalam keadaan seperti ini, selangnya waktu mereka menemukan ada varian baru yang kita bisa tanam nih, yaitu kopi, Bapak Ibu ya, kopi dan lain-lain, tapi yang paling berhasil adalah kopi gitu ya. Nah, dan semenjak itu mereka jadi daerah penghasil kopi yang cukup baik gitu ya, yang tadinya mereka nggak bisa nanam apa-apa, cuman tergantung pada kapas, gara-gara hama ini, Bapak Ibu, mereka malah jadi lebih maju karena mereka bisa nanam varian yang lain gitu ya, terutama kopi. Nah, akhirnya Bapak Ibu, next Pak Wawan. Akhirnya Bapak Ibu ini menarik sekali. Nanti kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Amerika, ke Alabama, Bapak Ibu akan melihat patung ini nih, patung wanita yang memegang hama. Itu hamanya tuh yang di atas. Ya, menariknya mereka malah bikin patung hama ini. Yang hama yang mereka anggap wabah, hama yang mereka anggap ini sangat mengganggu perekonomian mereka, malah mereka berterima kasih karena kalau nggak gara-gara hama ini mereka tidak akan menemukan varian tanaman yang lain. Bahkan mereka dikenal sebagai penghasil kopi yang terbaik di Amerika saat itu, Bapak Ibu. Aku mau ngomongin apa? Mau ngomongin Bapak Ibu ya keadaan memang nggak gampang. Tapi setahu saya tidak, dalam keadaan corona pun kita nggak pernah bilang keadaan lagi mudah, nggak pernah. Ekonom manapun setiap tahun selalu bilang ekonomi lagi susah, ya tapi memang keadaan corona ini cukup mengganggu kita gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ini kalau bagi kita orang pro ya Bapak Ibu ya, staff ya, ini sudah minggu ketiga kita masuk yang namanya work from home. Bapak Ibu sama seperti hama ini di Alabama ini memaksa orang untuk ketemu nih varian tanaman yang baru, yaitu kopi gitu ya. Nah, aku rasa Bapak Ibu ini udah saatnya kita berpikir bahwa oke, keadaan memang lagi nggak enak, oke ini mengganggu banget, tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat
Bapak Ibu, ini memaksa kita untuk temuin cara-cara yang baru. Nggak pernah tuh ceritanya kita meeting Zoom senasional 3.000 orang, kita nemu cara untuk bisa berkomunikasi 3.000 orang dengan sangat cepat, tanpa efektif biaya juga gitu ya. Nggak pernah tuh yang namanya Bapak Ibu tahu kalau Bapak Ibu ikut training FASTAT dulu ya, di materi AML, Anti Money Laundering, dan kode etik, yang namanya penjualan dengan melalui handphone tuh nggak boleh. Bapak Ibu harus benar-benar tatap muka secara langsung. Sekarang Bapak Ibu boleh tuh. Jadi kita ketemu cara yang baru, Bapak Ibu. Nggak pernah tuh saya dulu jualan hanya by phone sama orang, ngomongnya pendekatannya lewat telepon. Sekarang Bapak Ibu kita dalam tanda kutip dipaksa, gitu ya. Jadi sama seperti hama ini, Bapak Ibu, aku pikir corona kita bisa melihatnya dari dua sisi ya. Ya tetap ada sisi tidak baiknya, tapi mari kita gunakan ini untuk kita boleh ketemu cara-cara baru yang Bapak Ibu akan membawa kita ke satu perubahan yang, oh ternyata saya bisa pakai cara yang ini, gitu ya. Next, Pak Wawan. Nah, Bapak Ibu, kita masuk kepada pendekatan melalui telepon. Bapak Ibu, ketika saya katakan pendekatan melalui telepon, ini bukan berarti 3 tahap ini Bapak Ibu nelfon ya, enggak. Nah, kita masuk ke tahap yang pertama. Sekali lagi kita lagi ngomongin bagaimana pendekatan tanpa tatap muka langsung, secara real, secara nyata gitu ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama warm up. Tahap yang pertama ini warm up. Warm up itu pembuka. Pada tahapan ini tujuannya adalah kita menunjukkan rasa peduli. Bapak Ibu, sekali lagi, tujuannya adalah kita menunjukkan rasa peduli kepada calon nasabah kita atau kepada relasi kita tentang kehidupan mereka. Dan kita memposisikan diri sebagai orang yang mau menolong mereka. Nah, pada tahapan ini, Bapak Ibu jangan jual apapun. Nah, Bapak Ibu, di sini kita tidak mau hard selling, Bapak Ibu ya. Kita nggak mau, hai apa kabar? Kamu belum punya perlindungan? Enggak, Bapak Ibu, kita mau benar-benar nggak hard selling. Ya, pada tahapan pertama ini jangan jual apapun. Next. Bapak Ibu, ini konteksnya Bapak Ibu boleh WA, Bapak Ibu boleh DM, Bapak Ibu boleh telepon, ya. Tapi sih kalau yang pertama ini enaknya WA ya Bapak Ibu ya. Dan please jangan broadcast Bapak Ibu, jangan broadcast, karena kalau broadcast seperti saya juga bukan tipikal orang yang kalau orang broadcast gitu ya akan baca gitu. Jadi Bapak Ibu be spesifik. Halo Pak, Bu, sebutin namanya. Halo Pak Andre, apa kabar? Saya berharap Pak Andre nih dan keluarga sehat dan baik-baik aja pada masa sekarang ini. Ya, Bapak Ibu tanyain kabar. Just tanyain kabar. Kemudian Bapak Ibu boleh berbicara hal-hal yang menjadi kesamaan antara Anda dengan relasi Anda tentang keluarga atau pekerjaan. Next. Nah, Bapak Ibu ada 10 topik, ada 10 cara untuk warm up, yang Bapak Ibu boleh pilih mana yang menurut Bapak Ibu bisa Bapak Ibu pakai. Yang pertama, Bapak Ibu bisa telepon atau video call dengan kenalan Anda, ya Bapak Ibu selalu punya nama prioritas, ya. Bapak Ibu boleh share video atau kata-kata motivasi. Yang kedua, Bapak Ibu, nah ini menarik nih, supaya ngomongnya nyambung dan bisa panjang gitu ya. Bapak Ibu, sekarang zaman medsos kan. Nah, kalau Bapak Ibu temenan medsos di dia, Bapak Ibu cek postingan terakhir dia. Dan jadikan itu bahan pembicaraan. Contoh, misalnya dia lagi ngepost, lagi makan sama keluarga, atau dia lagi masak gitu ya, di posting. Ya Bapak Ibu angkat tema itu. Oh Bu, lagi masak ya, masak apa tuh? Biasanya kalau masak kayak begitu, pakai lihat di YouTube atau gimana? Ya Bapak Ibu jadikan itu bahan pembicaraan. Atau yang ketiga, care package. Ya, care package itu ya paket yang Bapak Ibu menunjukkan perhatian kepada mereka gitu ya. Yang keempat, video-video ucapan. Bapak Ibu bikin video sendiri gitu ya. Kalau dia ulang tahun atau sekedar say sesuatu yang menyemangati, bikin video ucapan sendiri. Yang kelima, buat surat tulisan tangan dan kirim ke mereka. Ini memang agak jadul, tapi kalau kata Ben Loh, old is still gold ya, meskipun jadul tapi masih emas gitu ya. Bapak Ibu bisa bikin atau beli di Gramet gitu ya, surat-surat ucapan, tulis dan kirim ke mereka. Next. Yang keenam, Bapak Ibu bisa share juga, cerita juga tentang diri Anda
apa yang Anda lakukan, dan Bapak Ibu sambil bertanya tentang apa pemikiran mereka, gitu ya. Yang ketujuh, Bapak Ibu, nah ini kalau Bapak Ibu lakuin yang ketujuh ini sebenarnya ngebantuin banyak orang ya. Order GoFood, GrabFood, Delivery Food, atau dan kemudian kirim ke Canas ya. Kirim, ya sekarang semua toko tuh masih pada buka Bapak Ibu ya. Saya juga tiap hari pesen GrabFood gitu ya, masih pada buka ya Bapak Ibu kirim ke mereka ya, buah kayak makanan kecil kayak minuman kayak ya. Atau yang ke-8, share artikel bagus, video motivasi, update informasi, konten-konten humor. Nah, yang sifatnya tentunya menyenangkan gitu ya, nggak melulu. Bapak Ibu hati-hati juga share artikel ya. Bapak Ibu ya, saya punya teman dia sampai keluar dari grup karena dia ngerasa gini, udah cukup lah ini TV, saya nonton TV. Ada berita juga secara online yang ngabarin COVID setiap harinya. Terus di grup tuh masih ngomongin soal COVID, masih share berita-berita COVID kematian segala macam. Wah, enak gitu, dia sampai live gitu ya. Bapak Ibu, ayo kita juga lebih sensitif soal ini. Kemudian atau Bapak Ibu share, ajakin untuk join di pembelajaran atau seminar online, TikTok, web karaoke, game, dan lain-lain. Ya, sekarang banyak banget webinar-webinar yang sifatnya online terkait dengan keadaan begini. Ada IG live gitu ya, Facebook live. Nah, Bapak Ibu rajin-rajin aja ikutin gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa ajakin gitu ya. Atau yang ke-10, Bapak Ibu share mengenai keadaan terkini tentang COVID. Tapi sekali lagi Bapak Ibu untuk poin ke-10 ini, Bapak Ibu pilih, dalam artian tidak melulu berita yang buruk tentang COVID-nya gitu ya. Saya tadi baru baca berita, sekarang banyak juga materi-materi yang dibuat kabar baik mengenai COVID. Ada yang sembuh, sudah ditemukan, di Wuhan sudah tidak ada penderita lagi. Nah, itu yang Bapak Ibu kasih tahu ya. Jadi jangan, sekarang kan ada berita yang kemarin itu juga cukup nyermin tuh ya, beritanya begini, korban COVID tidak diterima jenazahnya gitu ya. Bapak Ibu jangan share berita-berita yang cukup nyeremin, karena saya yakin mereka sama dengan kita, informasi mengenai COVID yang serem-serem tuh udah banyak banget di berita. Bapak Ibu boleh share hal-hal yang menarik, misalnya ada satu video yang buat saya menarik cerita tentang COVID itu, yang Bapak Ibu nanti Google YouTube ya, wawancara dengan COVID. Nah, itu bagus tuh Bapak Ibu ya. Share berita-berita yang terkini, tapi Bapak Ibu pilih-pilih. Jadi tidak asal share. Nah, Bapak Ibu untuk next Pak, sorry. Nah, ini ada contoh nih Bapak Ibu, ini ada seorang leader ya, ini contoh untuk poin yang nomor 7 tadi, ngirimin GoFood, ngirimin GrabFood ya, ini ada contoh dari seorang leader juga yang melakukannya, mungkin dia juga sebelum ikut Benloh melakukan ini gitu ya. Besok pagi saya mau kirim donat nih ke rumah, ini di grup ya, dia posting di grup. Besok pagi saya mau kirim donat ke rumah kalian masing-masing ya. Yang mau tolong di list nama dan alamatnya. Yang di luar Denpasar, kalau Gojeknya nggak mau antar, maaf ya. Kalian Gojek kue dekat rumah kalian masing-masing, nanti saya transfer di grup gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa juga lakukan ini gitu ya. Nggak cuma di grup, Bapak Ibu bisa japri. Aku sendiri udah praktekin Bapak Ibu, dan itu selain pada akhirnya kita mau cerita soal memang dia akan dapat penawaran perlindungan gitu ya, tapi Bapak Ibu ngelakuin ini nih nyenengin loh. Bapak Ibu, saya juga udah lakuin ini, bukan buat sombong-sombongan ya, tapi maksud saya Bapak Ibu sekedar, apa kabar? Gue mau kirim kue nih, gue mau kirim Jeko nih ke lu, dalam rangka apa, Van? Ada tadi yang nanya kayak gitu ke saya, dalam rangka apa, Van? Enggak, pengen aja, lagi doyan aja. Bapak just say begitu, Bapak Ibu boleh kirim. Nah, kalau di grup juga bisa kayak gini, kan Bapak Ibu bisa dapat alamatnya, gitu ya, alamatnya biar tahu apa, biar nanti ke depannya, suatu waktu Bapak Ibu bisa datangin rumahnya, gitu ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ada 10. Nah, boleh next, Pak Wawan? Bapak Ibu, aku kasih 30 detik, kemudian aku akan tanya, nanti Bapak Ibu boleh jawab di chat. 30 detik untuk Bapak Ibu pilih dari 10 cara warm up yang Anda rasa cocok dengan Anda. Ya, sekali lagi pertanyaannya adalah, saya kasih waktu 30 detik untuk Anda memilih cara warm up yang cocok dengan Anda. Pak Wawan boleh sambil digeser slide-nya supaya mungkin teman-teman yang nggak sempat capture, nggak sempat nyatet, boleh lihat lagi 10 caranya tadi.
apa aja. Kemudian Bapak Ibu boleh tulis di chat. Ya, Bapak Ibu boleh chat. Menurut Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakuin tuh yang mana sih dari 10 ini? Ada yang jawab tuh, oh yang nomor 7, oke bagus. Tapi yang nomor 7 gitu ya, ya Bapak Ibu bisa selang-selingin juga sambil ngelakuin yang lain gitu ya. Nggak mahal kok Bapak Ibu, pakai GrabFood tuh banyak banget promonya, bantuin si driver ojolnya juga kan ya. Oke, banyak yang nomor 7. Nomor 2, cek postingan terakhir. Wow, bagus. Oh, banyak yang nomor 7. Kayaknya saya perlu share alamat saya nih di sini ya. Oh, nomor 1, telepon. Nomor 8 juga ada. Nomor 9 juga ada. Oke, nomor 1. Nomor 6, 8, 9. Nomor 7. Banyak yang nomor 7. Bapak Ibu, saya tinggal di Taman Ayu Townhouse di Jalan Glogor Cari. Kalau ada yang mau tahu alamat saya, bisa tanya ke ADS masing-masing. Bercanda ya Bapak Ibu ya, tapi kalau serius juga ya bolehlah. Oke, thank you Bapak Ibu chatnya. Ya, aku bikinkan apa tadi? Oh, bahas medsos ya. Bahas medsos ya. Oke, thank you. Nanti kita sharing lagi Bapak Ibu ya. Nomor 7, Japri alamat ya. Oke, nanti ada saya yang Japri ya. Enggak, bercanda Bu. Yuk, next. Nah, kita udah beres warm up. Bapak Ibu sekali lagi warm up itu gini, kita mau efektif. Artinya ketika kita ngelakuin warm up sekalipun, meskipun kita nggak langsung menjual, tapi Bapak Ibu jangan basa-basi yang kelamaan ya. Maksud aku gini, kita tangkap emosinya. Ketika pembicaraannya sudah enak, Bapak Ibu langsung masuk open up. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama gitu ya. Oh, setelah ngobrolin soal medsosnya, Bapak Ibu, oh udah sering ngomongin medsosnya, kemudian baru besok lagi Bapak Ibu hubungin gitu ya. Bapak Ibu harus nangkep emosinya gitu ya. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua, open up. Open up itu Bapak Ibu mulai berbagi informasi. Berbagi informasi tentang apa? Tentunya perencanaan keuangan atau proteksi diri atau keluarga, atau kalau Bapak Ibu pernah sudah pernah ngunjungin dia, ya bahas lagi soal apa yang Bapak Ibu pernah bahas ya tentang asuransi jiwa kepada calon nasabah tersebut. Dan Bapak Ibu, please kita nggak lagi hard selling, jadi kasih ruang ke nasabahnya. Maksud aku adalah kita nggak terus-terusan ngomong gitu ya, menggempor dia dengan segala pertanyaan. Kasih ruang buat dia untuk mengatakan iya atau tidak. Kasih ruang buat dia untuk dia boleh tuangkan pemikirannya. Dan aku mau ngingetin Bapak Ibu, apapun yang dikatakan oleh nasabah, Bapak Ibu jangan didebat, iyain aja dulu. Ya, nanti ada tekniknya, kita iyain dulu, baru kita kasih tahu pemikiran kita. Tapi Bapak Ibu tidak langsung mendebat, gitu ya. Next. Nah, Bapak bisa katakan seperti ini, kan tadi tentunya Bapak Ibu udah ngirim GrabFood, atau udah ngomongin masakannya, udah nanyain kabar, gitu ya. Kemudian Bapak bisa katakan seperti ini, saya senang bisa dengar Anda dalam keadaan yang baik dan sehat saat ini. Saya juga senang bisa mendampingi dan support relasi-relasi saya yang tentunya peduli dengan keberlangsungan keuangan dan perlindungan keluarga seperti Anda. Boleh ya Pak ya, saya cerita lebih lanjut soal apa yang saya maksud perlindungan keuangan dan keluarga ini, gitu ya. Sekali lagi Bapak-Ibu, kontennya jangan dirubah, kata-katanya silakan dirubah, gitu ya. Ini ide bagus dari Ben Loh. Nah Bapak Ibu, menurut aku nih ya Bapak Ibu ya, kata-kata ini udah disusun dengan sangat bagus. Bapak Ibu lihat ya, ada kalimat kayak begini. Saya juga senang bisa mendampingi dan support relasi-relasi saya yang tentunya peduli. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Ada kata-kata yang tentunya peduli dengan keberlangsungan keuangan dan keluarga seperti Anda. Udah pasti belum sih dia peduli sama perlindungan keuangan, perlindungan keluarga? Belum. Belum tentu. Tapi dengan kita ngomongin kayak begini, Bapak Ibu, sebenarnya kita udah sugesti dia bahwa Anda pasti, gitu ya, Anda pasti orang, ya itu seperti kita sugesti dia sehingga dia kepikiran, oh saya adalah orang yang peduli sama perlindungan keuangan dan keluarga. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kata-kata perlindungan keluarga dan keuangan ini Bapak Ibu bisa sesuaikan. Kalau Bapak Ibu udah kenal dia lama dan dia adalah seorang pebisnis yang gila kerja misalnya, bahkan dia lebih gila kerja daripada keluarga, ya Bapak bisa katakan, yang peduli akan keberlangsungan bisnis, yang peduli akan kesehatan, yang peduli akan masa depan. Bapak bisa ganti kata-katanya seperti itu. Next, Pak. Kemudian Bapak bisa katakan,
Nah, Pak, yang saya lakukan sehari-hari, kalau saya sih Pak, yang saya lakukan sehari-hari itu memang saya, kan Bapak Ibu bisa selingin ya, sebelum mengatakan ini kan Bapak Ibu bisa mengatakan, "Terus Pak sehari-hari sekarang ngapain kesibukannya?" Ya, dia jawab, dia cerita tentang dirinya, Bapak Ibu ceritakan tentang diri Bapak Ibu. Yang saya lakukan sehari-hari memang support pemilik bisnis, sekali lagi sesuaikan. Yang saya lakukan sehari-hari memang support pemilik bisnis atau kepala keluarga atau karyawan atau pencari nafkah seperti Anda, Pak. Nah, saat-saat seperti ini nih, sekali lagi Bapak Ibu kita sudah masuk tahap kita menyampaikan informasi. Jadi bukan cuma basa-basi tapi informasi juga. Pak, saat-saat seperti ini ya, pemerintah itu ya mereka berusaha banget ya Pak ya untuk memberikan yang terbaik dalam mencegah dan menyembuhkan masyarakat dari virus corona ini. Bahkan nih Pak ya, platform-platform swasta juga udah ngasih konsultasi dokter gratis loh. Bapak udah tahu belum? Maksudnya gimana? Bapak mau cerita, ini sedikit informasi ya, sebenarnya ada banyak, tapi yang aku sering pakai tuh aplikasi namanya Halodoc. Nah, Bapak Ibu bisa kasih tahu ini ke nasabah ya. Jadi sekarang kan kita kalau sakit sedikit aja gitu ya, mau konsultasi ke dokter tuh agak takut. Kenapa agak takut? Karena ya datang ke rumah sakit juga jangan-jangan di sana ada yang kena corona gitu ya. Nah, Pak, sekarang itu ada aplikasi, ada banyak sih Pak, nanti Bapak Ibu Google ya. Tapi yang saya sering pakai itu namanya Halodoc. Halodoc itu aplikasi yang kita bisa konsul ke dokter. Ya, jadi kita bisa ngobrol sama dokter, kita tinggal pilih dokternya mana, dokter spesialis atau dokter umum, dan kita kasih tahu gejala kita, nanti dia bisa kasih tahu Pak, kita berdasarkan gejala itu apa yang kita harus lakukan lebih lanjut, obatnya apa juga dia kasih tahu Pak. Nah biasanya itu bayar Pak. Nah, kondisi kayak begini menariknya, Pak. Ya memang kerjasama pemerintah juga ya, Pak, ya, dengan pihak swasta, itu gratis, Pak. Bapak kalau keluarga ada apa-apa, Pak, nah, daripada langsung ke rumah sakit, mendingan pakai aplikasi ini dulu, Pak. Ya. Nah, bukan cuma pemerintah dan Halodoc, Pak. Prudential, perusahaan kami Prudential saat ini, juga kasih perlindungan gratis, Pak. Kasih asuransi gratis untuk masyarakat Indonesia melalui satu aplikasi namanya PULSE. Tulisannya PULSE ya Bapak Ibu ya. Kita nyebutnya PULSE ya, tapi kalau supaya nasabahnya ya terserah lah, itu kan bahasa Inggris bahasa Indonesia ya Bapak Ibu ya. Mau Bapak Ibu dengan nasabah sebutnya Pulse juga nggak apa-apa. Aplikasinya namanya PULSE Pak. Termasuk ini untuk mereka yang belum punya polis ya Bapak Ibu ya. Termasuk cover jika kita terdiagnosa COVID-19. Pak, saya kasih tahu lebih lanjut ya Pak ya. Apalagi ini ada yang gratis loh Pak. Next. Oke, aku lewatin aja Bapak Ibu. Tolong pastikan Anda tiap hari gini Bapak Ibu. Harusnya nggak 3 ya. Saya sharing aja. Kita, teman-teman ADS Bapak Ibu, itu sehari itu biasanya, kalau hari-hari biasa, meetingnya cuma 2, biasanya. Ya, kalau nggak corona begini. Dengan keadaan kayak begini, kita tuh bisa meeting 7 kali sehari, Bapak Ibu. Bisa ketemu sampai ratusan orang, gitu ya. Nah, yang mau aku sampaikan apa? Berarti Bapak Ibu juga, kalau punya cara biasanya tiap hari bisa prospek 2 orang ketemu langsung, saat ini berarti Bapak Ibu harus ningkatin. Bapak bisa minimal ketemu 3-5 orang. Ketemu nih maksud aku bukan ketemu secara langsung ya, tapi mendekati mereka lewat virtual ini gitu ya. Next, Pak. Oke, kita udah beres tahap open up. Sekali lagi aku ulangin, tahap pertama tadi warm up, kita basa-basi lah ya, pembukaan basa-basi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, bahkan yang namanya basa-basi itu perlu diatur, perlu terarah gitu ya, supaya obrolannya hangat. Karena kita lagi nggak ngomongin cuma sekedar jual-menjual, jual-beli ya. Kita lagi ngomongin bagaimana membangun relasi. Nah, basa-basi dengan 10 ide tadi, kemudian open up, Bapak Ibu mulai ngomongin soal informasi yang cukup serius gitu ya. Yang ketiga adalah setup. Setup itu Bapak Ibu udah masuk ke penjelasan lebih dalam soal perlindungan, soal apa yang mau kita bantu dari mereka. Nah, setup ini aku bagi jadi 2 ya Bapak Ibu ya. Materi dari Benlo aku kembangkan, karena saat ini Prudential dukung Anda untuk prospek nasabah
yang mau buka baru ataupun yang major. Jadi aku bagi 2 tahap nih Bapak Ibu ya. Yang pertama kita ngomongin setup untuk new business dulu ya, untuk yang bukan campaign. Tujuannya adalah menarik minat calon nasabah Anda untuk setuju melakukan pertemuan online melalui Zoom atau WA video call atau yang lainnya apapun lah, line kayak apa kayak ya, untuk membahas mengenai kebutuhan akan proteksinya. Next. Nah, Bapak bisa katakan, terima kasih, suksema gitu ya bahasa Balinya ya. Saya senang nih Anda mau tahu lebih lanjut tentang perlindungan ini. Tadi kan Bapak Ibu mengatakan boleh saya jelaskan lebih lanjut ya, gitu ya. Nah, sedikit Bapak Ibu. Ketika Anda menanyakan minta izin, sebetulnya kan itu minta izin ya. Boleh saya jelaskan lebih lanjut ya? Bolehkah saya jelaskan lebih lanjut? Nah, Bapak Ibu gunakan ya atau kah gitu. Jadi kalau saya sih Bapak Ibu, kata-kata itu penting. Apalagi kita lagi ngomongin, kita nggak tatap muka secara langsung. Pemilihan kata-kata itu penting. Bapak Ibu lebih enak kalau Bapak Ibu nanyanya gini, boleh saya jelaskan lebih lanjut ya? Bolehkah saya jelaskan lebih lanjut? Daripada, Pak, boleh nggak? Boleh nggak itu berarti kita kasih 2 pilihan, boleh atau tidak. Gitu. Jadi kalau aku saran Bapak Ibu ketika bertanya minta izin pada tahapan ini, Bapak Ibu mengatakan, boleh ya, bolehkah gitu ya, bukan yang Pak boleh nggak aku jelasin lebih lanjut gitu ya. Terima kasih Pak, saya senang Anda mau tahu lebih lanjut tentang perlindungan ini. Saya memang menghubungi banyak orang untuk share hal ini. Saya memang tidak menghubungi banyak orang untuk share hal ini. Menempatkan dia supaya dia spesial gitu ya. Nggak semua orang yang dihubungin saya aja nih ya, saya dan beberapa orang aja nih ya. Saya memang tidak menghubungi banyak orang untuk share hal ini. Saya hanya share kepada orang-orang yang peduli akan masa depan di tengah ketidakpastian ini. Dan peduli akan keluarganya. Dalam hanya 45 menit ke depan, Pak, saya akan share 3 aja. Nah, Bapak Ibu, penting untuk menyebutkan hanya 45 menit. Supaya apa? Karena supaya dia tahu nih, ini singkat aja kok, nggak lama-lama gitu ya. Jadi dia nggak keburu bosan di awal gitu ya, dia nggak keburu, hanya 45 menit saja, tekankan kepada kata hanya 45 menit ke depan saja saya share 3 hal aja Pak. Yang pertama, saya akan jelasin soal perlindungan gratis nih Pak, buat Bapak ya. Asli ini gratis, asli ini nggak bayar. Saya juga udah suruh keluarga saya semuanya buka kok Pak. Karena ini benar gratis. Slide. Sorry Bapak Ibu gangguan teknis. Nah, sambil slide-nya disiapin ya. Bapak Ibu, aku sangat saran, ini kan kita sudah sampai, Ben kan sudah share kalimatnya gitu ya, kata-katanya. Aku sangat saran Bapak Ibu praktekin ini. Nah, cara praktekinnya gimana? Bapak Ibu sebelum ngobrol langsung ke nasabahnya, di rumah kan ada, ya kalau Anda tinggal sama keluarga, minta istri. Bu, Ibu mau saya kasih uang belanja nggak? Mau kan? Duduk dulu. Dengerin saya ngomong. Udah bagus belum? Ada anak, nak mau saya kasih uang jajan nggak? Duduk dulu, dengerin saya ngomong. Bapak Ibu praktekin, suruh dia pura-pura jadi nasabah gitu ya. Oh nggak ada siapa-siapa, Van. Kucing gitu ya. Cing mau saya kasih makan nggak? Duduk dulu, dengerin. Atau nggak ada siapapun juga, pakai cermin Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh praktek gitu ya. Yang penting Bapak Ibu terbiasa ngomong ke orang gitu ya. Nah, lanjut lagi. Saya memang tidak menghubungi banyak orang untuk share hal ini, Pak. Dan ya cuman Bapak lah, karena saya tahu sih Pak, Bapak tuh orang yang peduli sama bisnisnya, peduli sama masa depannya, apalagi masa-masa kayak begini ya Pak ya. Dalam hanya 45 menit ke depan, saya cuma share 3 hal, Pak. Yang pertama, saya mau share soal perlindungan gratis. Jamin, Pak, gratis. Dan ini memang cuma sampai April ini aja, Pak. Yang kedua, perlindungan pasti. Yang ketiga, perlindungan lebih, ya. Bahasanya begitu, Bapak Ibu, ya. Tapi sebenarnya perlindungan gratis itu ngomongin PALS, pulsa. Perlindungan pasti itu ngomongin produk. Prutop, Prucinta, PCB 88. Perlindungan lebih itu nanti ngomongin inisiatif dari Pru, gitu ya. Maksud aku adalah, ya Bapak Ibu ngomongnya harus gampang diterima sama orang. Jadi Bapak Ibu nggak usah, saya cuma share 3 hal, Pak. Yang pertama, saya akan sharing pulse. Yang kedua, saya akan too much gitu ya.
Ingat konsepnya nih kita ngobrol, berbagi, santai supaya orang tuh lebih gampang nerima informasi dari kita. Ya, 3 ini. Next. Yang pertama Bapak Ibu cerita soal perlindungan gratis, ya. Nah, perlindungan gratis ini emang Van beneran gratis. Sebagian Anda sudah tahu, tapi yang belum tahu, yes, Bapak Ibu Prudential tuh lagi kasih perlindungan gratis. Caranya gimana dapatnya? Download aplikasi di Play Store atau Play Store atau apa namanya? Apple Store gitu ya. Ketik PULSE nih ya, ada tulisannya PULSE. Bapak Ibu download, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk bikin account. Apa tuh kan account? Ya kayak Bapak Ibu pakai Zoom aja kan. Zoom itu kan Bapak Ibu harus bikin account. Bikin Facebook kan bikin account. Ya supaya Bapak Ibu punya ID dan password dari Pulse ini. Ya, setelah Bapak Ibu bikin Next, Pak. Setelah Bapak Ibu buat aplikasinya, Bapak Ibu, Pak boleh balik lagi Pak, sorry. Setelah Bapak Ibu buat aplikasinya, ini aku jelasin singkat ya Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu download aplikasinya Pulse, nanti ada banner di dalam aplikasi itu promotion asuransi gratis Corona 1 juta sebulan, gitu ya. Kliklah banner itu, klik banner itu. Cara lebih lanjutnya Anda boleh hubungin ADS masing-masing karena ADS Anda sudah punya step by step-nya. Nah, klik banner itu. Setelah klik banner itu, kita diminta isi nama, data diri, nama, nomor KTP, alamat email, harus punya alamat email karena polisnya nanti dikirim lewat email. Nah, kemudian dia berhasil. Nah, asuransi gratis ini kalau sudah oke, langsung Bapak Ibu dalam hitungan menit nasabahnya dapat email. Emailnya itu isinya polis nasabah. Nah, polis ini melindungi, aplikasi Pulse ini adalah asuransi gratis yang polisnya itu melindungi nasabah kalau dia mengalami resiko meninggal karena kecelakaan. Ya, dan itu manfaatnya selama 6 bulan. Jadi kalau buka hari ini, hitungan menit. Biasanya isunya dalam hitungan menit, dapat email, ya perlindungannya 6 bulan dari hari ini. Kalau sekarang tanggal berapa ya? 14 Maret, berarti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sampai 16 Agustus nantinya, ya 6 bulan aja. Nah, otomatis dia dapat UP 10 juta kalau meninggal karena kecelakaan. Nah, kalau dia belum jadi nasabah, nah, kalau dia punya ini berarti kategorinya dia sudah jadi nasabah. Nah, maka karena dia sudah jadi nasabah, dia juga dapat manfaat yang 1 juta sehari. Kalau karena COVID, kena 1 juta, dapat 1 juta sehari. Nah, ini gratis. Ya, itu dia. Ceritain soal perlindungan gratis ini. Ya, aku ajak Bapak Ibu supaya lebih ngerti tahapannya, beres training ini, Bapak Ibu bikin asuransi gratis sendiri juga. Ya, next. Oke, itu poin 1. Itu poin 1. Poin kedua, hanya berlaku 6 bulan aja, Pak. Nggak bisa diperpanjang. Bu, sorry. Poin yang kedua, Bapak Ibu ngomongin soal perlindungan pasti. Tadi kan perlindungan gratis, perlindungan pasti ya. Ngomongin soal listrik. Bisa nggak ya, sorry Pak Wawan, Pak Luki bisa diganti jadi video? Pak Wawan bisa diganti jadi video? Aku akan coba role playing dengan Pak Luki. Pak Luki bisa dengar saya, Pak Luki? Ya, Bu Fani. Yes, Bu. Ini kata-katanya udah ada di slide ya Bapak Ibu ya, tapi kurang lebih begini. Pak Luki, di rumah listrik aman, Pak? Aman, Bu. Makin tinggi dong, Pak, kalau lagi walk-walk gitu. Iya, aduh, makin mahal, Bu, sekarang bayar listrik. Makin mahal ya, Pak ya, dipakai AC, segala macam, TV, ya, Pak ya. Pak Luki, kalau keadaan lagi kayak begini nih, Pak ya, Bapak juga harus banyak di rumah berarti ya, Pak ya? Iya sih, Bu, mau nggak mau, Bu, nggak boleh keluar soalnya. Nah, Pak, kalau keadaan lagi kayak begini, kemudian nih, Pak, listrik di rumah mati seharian, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Waduh, pasti susah banget ya, Bu, ya. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain, karena saya nggak bisa kerja juga nanti. Jadi kalau sehari aja keganggu rasanya ya, Pak ya? Banget. Kalau misal nih ya, Pak ya, PLN-nya mati, listriknya mati selama seminggu, Pak. Waduh. Jangan sampai deh, Bu. Amit-amit kali ya. Pak ya. Kalau apalagi ya, Pak ya.
Iya, makanya. Waduh, jangan amit-amit deh, Bu. Jangan sampai ya. Ya, Pak. Tapi Pak, ya mungkin repotnya karena kita sekarang udah pakai handphone, TV gitu ya Pak ya, AC. Padahal kan zaman dulu juga orang nggak pakai listrik ya Pak ya. Tapi sekarang kayaknya nggak pakai Iya. listrik gimana gitu ya Pak ya. Iya, udah jadi kebutuhan pokok sih, Bu. Listrik, Bu, buat saya, Bu. Kebutuhan sandang, pangan, colokan. Colokan Ah, tuh listrik. iya. Betul. Sama pulsa lagi, Bu, ya. Pakai data ya. Iya ya, tapi ada pulsa nggak ada listrik juga susah ya Pak ya. Pak Luki, kalau listrik mati, ya Iya. Mm-mm. waktu kita nggak pernah tahu ya Pak ya, pernah juga tuh Pak di Jawa tuh listrik tiba-tiba mati, sehari aja udah repot banget. Pak, kalau misalnya listriknya mati, terus Bapak punya 3 pilihan nih, Mm-mm. penerangan nih Pak. Ada lilin, ada senter, ada Mm-mm. genset Pak. Bapak tahu genset ya Pak ya? Ya, Nah, Bapak lebih memilih tahu yang mana? tahu. Pakai yang mana Pak? Ya kalau saya bisa beli genset, ya saya beli pakai genset, Bu Fani. Pakai genset ya Pak ya? Kenapa nggak milih lilin ataupun senter Pak? Iya, pasti. Kalau lilin kan terbatas, Bu. Mata bisa sakit, Bu, kalau pakai lilin kan terus-terusan. Mhm. Ya, kalau pakai genset kan saya nggak hanya bisa nyalain lampu, Bu, tapi bisa nyalain perangkat elektronik yang lain juga. Juga ya Pak ya, saya malah baru kepikiran. Iya, Ya, kalau lilin center sih murah sih, tapi nggak bisa buat nyalain atau masak atau nyolokin listrik ya Pak ya, cuman iya, bener, ya bener, Pak, Bu. bener juga ya Pak ya. Heeh. Pak, kebayang nggak Pak, kita listrik mati aja repot ya Pak ya. Aliran listrik nggak ada aja kita repot ya Pak ya. Pak, kalau income Ya, kita yang henti, karena kita nggak bisa kerja, bukan karena corona Pak, tapi karena kita mengalami resiko Pak. mm. Wah, Apakah nggak, pernah kepikiran Pak? aduh, nggak kebayang deh, Bu Fani, karena eh, saya nggak kebayang kalau saya nggak ada di dunia ini, gimana keluarga saya gitu ya. Nah, itu yang mau saya ceritain nih Pak. Prudential juga punya perlindungan yang modalnya gengset cinta dari Prudential Pak. Namanya Prucinta Pak. Saya jelasin sebentar ya Pak ya soal gengset dari Prudential ini boleh ya Pak ya? Wah, Prudential jual genset sekarang, Bu Fani? Betul Pak, tapi ini bukan gengset biasa Pak. Oh, ya, 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 ya. Ini Oh, bentuk iya. namanya Prucinta Pak. Gengset itu Oh, istilah. oh, iya, ya, Bu. Siap, Bu. Ya. Nah, bingung kan Pak? Yuk saya jelasin sebentar ya Pak ya, boleh ya? Boleh, boleh, Bu Fani, boleh. Iya Pak Luki, Pak Wawan boleh balik ke slide. Thank you Pak Luki. Nah, Bapak Ibu, yang saya omongin tadi ada di sini. Ya, ada di slide ini. Ya, Bapak Ibu natural aja. Saya juga kan latihan dulu supaya bisa ngobrol natural gitu ya. Nah, Bapak Ibu, aku cuma mau menekanin gini ya Bapak Ibu ya. Kan tadi kita kasih pilihan ke nasabahnya. Bapak Ibu kasih pilihan. Punya lilin, Pak dikasih 3 pilihan nih. Lilin, center, atau gengset. Pilih yang mana gitu ya. Bapak tahu kan gengset, pastikan dulu dia tahu gengset Bapak Ibu ya. Kalau nggak tahu ya repot juga gitu ya. Nah, kalaupun ya Bapak Ibu ya, ada yang jawab lilin, ada yang jawab center di awal, jangan didebat. Bapak Ibu, pada kondisi kayak begini kita harus benar-benar memilih kata-kata kita dengan baik ya. Jadi kalau misalnya pun kayak tadi Bapak Ibu ya, Pak Luki jawabnya, saya kayaknya pakai center aja deh, murah dan terang juga gitu. Oh gitu ya Pak ya. Pak, kalau pakai senter bisa ngecas handphone Pak. Ya jadi dia berpikir kembali. Bapak Ibu jadi tidak mengatakan, Pak kalau pakai senter kan nggak bisa ngecas. Jangan kita yang ngomongin. Bapak Ibu bertanya sehingga dia mikir, sehingga dia ngeh sendiri gitu ya. Sampai akhirnya dia memilih genset. Ya. Next Pak Wawan. Sebenarnya soal listrik ini Bapak Ibu bisa ganti dengan analogi air gitu ya. Kalau nggak ada air gimana Pak Bu ya, bisa sama aja. Apapun jawaban dari nasabah jangan menyangga jika memilih lilin atau senter, biarkan namun arahkan pada pertanyaan apakah bisa cas handphone, menyalakan TV dan lain-lain. Nah, pilihan terbaik memang genset ya Pak Luki ya. Kan Yes. lama bisa ngecas handphone, nyalain TV dan lain-lain. Nah, Pak, begitu pula nih Pak dengan genset yang saya mau ceritain ke Bapak. Namanya perlindungan pasti ya. Nah, nama gensetnya tuh Pak, Prucinta. Ya, terserah Bapak Ibu mau ngomongin Prucinta atau mau ngomongin PCB 88 atau mau ngomongin apa, ya terserah. Baru Bapak Ibu jelasin soal produknya.
Nah, jelasin soal produknya ini Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu, tepat waktu dalam artian kalau minta 45 menit, 45 menit. Ya. Nah, jelasin Pru Cinta itu Bapak Ibu, ini kan lagi banyak training. Bapak Ibu, setiap training itu kan Pru Cinta, ada 8 manfaatnya. Semuanya tuh ada 8. Pru Cinta 8, Pru Top 8, PPH Plus ada 8 manfaat utamanya. Yang Bapak Ibu ceritakan 8 itu. Jangan semuanya dengan sangat detail. Bukannya misalnya Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu nggak lagi training, bedain. Lagi cerita sama lagi training, bedain. Bapak Ibu jangan sampai, jadi Bapak Ibu nge-trainingin nasabah, tuh ngejelasin produk dengan sangat detail, sampai cara klaimnya Bapak Ibu, rangkumannya aja, gitu ya. Next, Pak Wawan. Itu kalau new business. Kalau untuk review polis, Bapak Ibu bisa katakan begini. Next, Pak. Tadi Bapak Ibu cara untuk kita ngomong kalau dia nasabah baru ya. Kalau untuk review polis, Bapak Ibu bisa katakan, terima kasih Suksema, saya senang Anda mau tahu lebih lanjut tentang perlindungan ini. Saya memang nggak banyak ngubungin semua nasabah, Pak. Saya cuma share kepada nasabah yang peduli untuk masa depan di tengah ketidakpastian ini dan peduli akan keluarganya. Next, Pak. Untuk review polis ya, Bapak Ibu ya. Pak, sekarang kita bahas yuk tentang polis yang Ibu punya. Menurut Bapak, pada masa sekarang ini, apa sih yang menjadi prioritas kita untuk aman? Ya, giring dia untuk ngomongin soal hand sanitizer, income, supaya dia ngerasa bahwa, oh iya ya, ada hal-hal yang soal kesehatan, soal perlindungan yang kita harus pikirkan. Yes, Pak, Bu, tiba-tiba semua orang jadi sangat concern gitu ya, Pak, ya, mikirin dua hal, kesehatan dan juga keuangan. Nah, tapi saya mau bilang, selamat nih, Pak, karena Bapak sebelum orang-orang udah mikirin ini, Bapak udah mikirin duluan nih soal perlindungan kesehatan dan sekaligus keuangan. Apalagi pada kondisi yang tidak pasti ini. Nah, pada kondisi seperti ini, Prudential juga memahami kekhawatiran nasabah kami. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada Bapak bahwa Bapak masuk pada kategori nasabah prioritas kami yang mendapatkan manfaat upgrade tanpa cek kesehatan dan tanpa masa tunggu. Bapak Ibu, ini kalimat untuk kalau Anda mau menawarkan campaign. Jadi Bapak Ibu pastikan Anda sudah buka, kan kita campaign sekarang ada Pru Top, ada Pru Cinta, ada PPH Plus. Nah, ini untuk orang-orang ini. Nah, makanya Bapak Ibu penting untuk mengatakan, saya juga nggak ngubungin semua orang sih, Pak, apalagi kondisi kayak begini, saya cuma ngubungin nasabah prioritas nih, Pak. Nah, Pak, per April ini Bapak sudah masuk pada kategori nasabah prioritas. Apa tuh maksudnya nasabah prioritas? Bahwa Bapak dapat satu paket menarik dari Prudential yang dia bisa upgrade tanpa cek kesehatan dan tanpa masa tunggu. Bapak tahu dong, biasanya kalau gabung asuransi itu akan dicek dulu semuanya, masa tunggu lagi. Nah, ini enggak, Pak. Kenapa? Karena Bapak sudah masuk menjadi nasabah prioritas kami. Ya, supaya apa, Bapak Ibu, dia happy gitu ya. Next. Hal ini, Pak, hanya bisa diberikan kepada nasabah prioritas dan hanya pada masa-masa sekarang ini aja, Pak. Saya sampaikan sebentar ya, Pak, Bu, upgrade apa yang saya maksud. Nah, baru Bapak Ibu jelasin, kalau Bapak Ibu lagi ngomongin kepada nasabah yang dapat campaign Pru Top, nih ya Bapak Ibu ya, aku juga nanti bakal bikin sih, lagi ngumpulin ide aja, tapi aku udah punya idenya, tinggal dibuat gitu ya, tapi aku yakin harusnya agensi itu udah banyak yang punya, kalaupun belum, tolong Bapak Ibu bikin. Konsepnya adalah, Bapak Ibu ketika ngejelasin ke nasabah, misalnya, nasabah yang dapat HS plan C, ya, dia HS-nya plan C, dia dapat penawaran bronze A atau silver A dong. Nah, Bapak Ibu buat tabelnya. Ini PPH Plus dibandingkan dengan HS plan C-nya. Jadi kelihatan gitu ya. Aku udah ada rencana mau bikin sih Bapak Ibu ya, tapi kalau ada Anda yang sudah punya ya bagus. Kalau belum punya nanti saya dengan ADS Anda akan coba buat bagaimana tabel perbedaannya ini ya. Next. Aku cuma mau ngingetin bahwa Bapak Ibu, yuk kita fokus kepada produk-produk yang Bapak Ibu bisa ceritain tanpa tatap muka. Apa aja? Campaign. Campaign itu ada campaign major. Ada isi upgrade, itu PPH Plus, ada tumpeng. Nah, kalau campaign major ini isi upgrade dan tumpeng itu kan Bapak Ibu ada daftar namanya di Proofforce Anda, ada daftar namanya di Proofforce Anda,
kemudian klik bannernya, ada nama-namanya, kemudian Bapak Ibu pilih nama yang mau dihubungin, kemudian klik alteration, nanti nasabahnya langsung dapat SMS. Dapat SMS, kemudian nasabahnya klik SMS itu ada link, nasabah setuju atau tidak setuju. Ketika dia setuju, itu akan masuk ke Anda tinggal submit, jadi nasabahnya nggak usah tanda tangan, OTP, one time password. Atau kalau Anda yang mau submit tanpa tatap muka, Anda manfaatin produk Purcinta dan PCB 88. Karena Purcinta dengan PCB 88 ini tidak butuh tanda tangan basah nasabah. Ya, udah dijelasin juga ya. Nanti Pak Hot juga akan jelasin bagaimana submit, bukan submit tanpa tatap muka ya. Submit tatap muka virtual. Ya. Next. Nah, sekali lagi kan kita tadi masih lagi ngomongin setup, Bapak Ibu. Setup itu, Bapak Ibu ngomongin, Pak, saya jelasin ya, 45 menit aja, saya cuma nyampein 3 hal. Perlindungan gratis, perlindungan pasti, yang ketiga adalah perlindungan lebih. Perlindungan lebih itu ngomongin apa sih? Ngomongin ini, kan Bapak Ibu juga semuanya udah dapet ya. Nah, Pak, pada periode saat ini Prudential kasih nasabah kita lebih hanya pada saat ini ya, Pak ya. Yang pertama perlindungan pasti, yang kedua, aduh nggak kebaca nih. Kedua nih apa ya? Apa ya nih? Nggak kebaca, sorry slide-nya. Kepastian polis aktif. Ya, kepastian polis aktif ini sebetulnya konsep NLG, Bapak Ibu, Non-Lapse Guarantee, untuk produk unit link. Kita tahu kalau produk unit link ini kan produk investasi, artinya ketika nasabah bayar preminya akan dikonvert jadi nilai tunai. Nah, ketika dikonvert jadi nilai tunai, kemudian dia takutnya nggak cukup buat bayar biaya-biaya. Tapi kalau nasabahnya bayar di bulan Maret, April, Mei, polisnya dijamin tetap aktif, ya, meskipun nilai tunainya nggak cukup. Kemudian perlindungan lebih yang ketiga, perlindungan komprehensif. Nah, Pak, itu kenapa saya ajak Bapak untuk ambil kesempatan yang Prudential kasih sebagai nasabah prioritas kami, yaitu PPH Plus dan Prutop, Pak. Kenapa? Karena PPH Plus kami ini benar-benar cover COVID juga, Pak, kalau memenuhi syarat ya tentunya. Kalau rawat inap, kita cover Prutopnya juga, Pak, kalau masuk ICU, UP Prutopnya keluar, dan rumah sakitnya kami bayar sesuai tagihan. Nah, seperti Pak, aku nggak tahu deh, tapi aku dapat broadcast Bapak Ibu dari Pak Tung Desung, apa sih? Dia siapa sih motivator yang terkenal yang lagi kena COVID itu, dia juga dirawat di rumah sakit yang bagus tuh ya. Ya karena dia punya Tung Dasem Waringin. Tung Desem Waringin. Aku ingatnya Pak Tung Prudential gitu ya. Gitu ya. Tung Desem Waringin. Thank you, Bu. Yang selanjutnya perlindungan lebih besar. Nah, Pak, di Prudential, ya ini Bapak Ibu ya, aku jelasin ya. Kalau orang jadi nasabah di Prudential, entah yang sudah jadi nasabah atau yang baru mau jadi nasabah kemudian dia buka, kalau dia buka polis yang pembayaran premi berkala, maka kalau dia meninggal karena COVID, Prudential tambahin UP-nya jadi 250 juta. Untuk polis yang pembayaran preminya berkala, apa aja? PCB 88, kalau yang berkala ya, jangan yang single premi, bukan yang single premi maksud saya, PCB 88, Purcinta, PGB, Konven atau Syariah, ya. Misalnya dia punya produk ini UP-nya cuma 100 juta. Kalau dia meninggal karena COVID, yang Prudential kasih bukan cuma 100 juta, tapi ditambahin 250 juta. Totalnya 350 juta. Ya, sekali lagi, 250 jutanya ini berlaku kalau untuk polis yang pembayaran premi berkala, kemudian yang masih aktif tentunya, kemudian yang ketiga, kalau meninggalnya karena COVID, dan ini berlaku per jiwa, ya bukan per polis. Kemudian Pak, nah kalau kita sekarang, kalau PAA juga dapatkan, yes PAA juga Bu, karena dia pembayarannya berkala ya. Nah kalau buka produk Black Card sekarang, kalau kena COVID amit-amit ya tanpa masa tunggu. Nah, Bapak Ibu, aku mengingatkan beli polis tanpa masa tunggu ini untuk PPH Plus atau HS atau Prumed. Kan kita tahu ada masa tunggu 30 hari. Nah, tanpa masa tunggu yang dimaksud inilah kalau dia masuk rumah sakit karena COVID. Tapi kalau untuk penyakit lainnya tetap masa tunggu biasa. Ya, hanya karena COVID dan kecelakaan, dia tanpa masa tunggu. Kemudian, ya apalagi masa-masa COVID sekarang ini ya Pak ya. Nah, kalau kita punya polis di Prudential, amit-amit Pak, kalau kita COVID,
Bapak Ibu, kita diberikan 1 juta 1 hari. 1 juta 1 hari. Ya, maksimal 30 hari berarti 30 juta. Nah, ini berlaku per jiwa, bukan per polis. Maksimal 30 juta. Nah, yang selanjutnya kalian bisa di-pause. Oke. Nah, sorry Pak Wawan, boleh next? Udah ya, oke. Itu Bapak Ibu, masih ada Pak, terakhir tuh Pak, rangkumannya tuh Pak. Sorry Pak Wawan. Bapak Ibu, jadi yang kita bahas saat ini Bapak Ibu boleh, aku saran sih gini Bapak Ibu, Van, apakah ini pasti closing? Tidak akan closing kalau Bapak Ibu nggak ceritain, kalau Bapak Ibu nggak praktekin. Kalau Bapak Ibu praktekin, memang belum tentu closing, tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu, praktekin aja belum tentu closing, apalagi kalau nggak dipraktekin. Prospek aja belum tentu closing, apalagi kalau nggak prospek. Maksud aku, tugas kita tuh sekarang Bapak Ibu cuma cerita. Urusan closing nggak closing tuh belakangan. Yang penting Bapak Ibu cerita. Nah, Bapak Ibu terakhir ya, Pak masih ada, terakhir Bapak Ibu bisa sampaikan kayak begini Bapak Ibu, supaya gini, supaya konsepnya tuh kita memang mau cerita. Saat ini kan kita nggak mau hard selling, kita cerita. Nah, cerita itu kan artinya kita ceritain sesuatu yang sudah kita punya, gitu ya. Bapak bisa katakan kayak begini, Pak, saya dan keluarga saya juga udah memanfaatkan apa yang diberikan oleh Prudential. Dan saat seperti ini juga, saya benar-benar memaksimalkan waktu. Ya gimana ya Pak ya, memang nih waktunya ya bikin kita harus stay di rumah. Tapi saya jadi bisa punya banyak waktu nih buat keluarga. Dan makanya saya juga cuma share hal ini nih cuma ke beberapa orang pilihan aja sih Pak. Ya paling hanya share ke 3 orang per hari. Saya share ini kepada Anda karena saya tahu Bapak adalah orang yang peduli dan menyayangi keluarga Bapak. Penting untuk Bapak untuk memiliki perlindungan dalam hal apapun di masa-masa yang tidak pasti ini. Pak, setuju ya Pak ya? Karena saya juga udah pakai loh Pak, udah manfaatin loh Pak, gitu ya. Nah, aku saran Bapak Ibu, ini permainan kata ya. Aku saran ketika Bapak Ibu ngomong kayak begini, kata Anda tuh diganti dengan namanya dia, ya supaya lebih personal. Next Pak. Nah, jadi Bapak Ibu, poin yang sudah kita bahas tadi, cara kita boleh membangun hubungan dengan orang lain, ada 3, warm up pembukaan, open up, memulai informasi, pembukaan kita basa-basi, open up kita masukin informasi, Bapak Ibu warm up, be human, ya tunjukkan bahwa kita peduli, bukan tunjukkan bahwa kita mau jualan gitu ya. Open up, kita respectful, tetap Bapak Ibu kasih informasi. Dan yang ketiga, set up. Itu kenapa Bapak Ibu, tadi aku kasih contoh, Bapak Ibu ketika kasih informasi pun, ya Bapak Ibu tambahkan dengan informasi, Pak, sekarang ada aplikasi yang konsultasi ke dokter juga nggak usah harus ke rumah sakit loh Pak, kita tinggal buka aplikasinya dan gratis. Nah, warm up, open up ini Bapak Ibu bisa pakai WA, atau bisa pakai ya chattingan gitu ya. Nah, tapi setup Bapak Ibu harus tatap muka secara virtual gitu ya. Karena kalau ngejelasin produk, kalau nggak tek, Bapak Ibu dia keburu malas nantinya. Ya, jadi kalau yang setup ini ketika ngejelasin 3 poin tadi, itu harus tatap muka, video call WA kayak Zoom kayak gitu ya. Next, Pak. Terakhir, Bapak Ibu, saya mau bilang saat ini adalah saat yang tepat untuk kita boleh be generous, be courageous, Bapak Ibu. Artinya apa? Berbuat baik dengan apa? Cerita ke orang tuh berbuat baik. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang saya suka share begini, Pak, sudah dibuka belum data yang dapat campaign? Oh, Van, dia mah nggak akan mampu. Loh, Bapak Ibu, konsepnya bukan kita mau jual dia mampu atau enggak. Konsepnya adalah kita cerita. Ya, urusan dia mampu atau enggak itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita kasih tahu sesuatu yang baik ini. Be courageous ya Bapak Ibu harus berani ngasih tahu ini, karena kita bukan, sekali lagi, maka dalam hati kita nih kita prinsipnya membantu orang Bapak Ibu, bukan sekedar jualan. Kalau jualan nanti Bapak Ibu ya gitu. Dan aku sangat sarankan Bapak Ibu apapun yang nasabah katakan, Bapak Ibu misal gini ya, nasabahnya bilang gini, ya sih Pak bagus, tapi saya uangnya belum turun nih. Bapak Ibu ngalir dulu, bersimpati dulu. Oh gitu ya Pak ya, ya sih Pak ya. Saya juga ngelihat banyak orang yang saat ini uangnya jadi kehambat gara-gara keadaan seperti ini Pak. Iyain dulu Bapak Ibu. Nah tapi kebayang ya Pak ya, dalam keadaan uang kita terbatas kayak begini, kita malah
harus bayar rumah sakit. Bapak Ibu katakan begitu. Jadi bukan yang uang saya belum turun nih. Kapan Pak uangnya turun? Nah Bapak Ibu, saya nggak saran kayak begitu Bapak Ibu. Kita tetap harus iyain. Pokoknya apapun yang nasabah katakan, iyain aja dulu, ngalir, baru Bapak Ibu kasih tahu, kasih pertanyaan supaya dia berpikir kembali. Itu aja Bapak Ibu. Sekian dari saya materi Benlo yang saya juga cukup bagus gitu ya, materi Benlo ini. Tapi sekali lagi ini nggak ada gunanya kalau tidak dipraktekkan. Ada tanya jawab Pak? Oke. Nggak ya? Balik ke Pak Luki berarti ya. Oke, baik. Thank you Ibu Fani. Wow, oke. Tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Ibu Fani. Tepuk tangan virtual ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat Ibu Fani. Wah, penjelasannya luar biasa sekali buat kita semua teman-teman ya. Jadi ini beberapa kutipan ya teman-teman ya dari seminar Benjamin Loh kemarin ya sudah disampaikan dengan sangat baik dengan Bu Fani sehingga buat kita yang kemarin sulit untuk memahami karena dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, sekarang jadinya kita bisa lebih memahami dengan lebih baik tentunya. Nah, tapi juga jangan lupa teman-teman seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Fani, jadi teman-teman mesti harus segera bergerak teman-teman ya. Jadi nggak hanya cuma sekedar ikut seminar ini saja, tapi setelah ini teman-teman harus praktekkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, baik. Rekan-rekan semua, kita masih ada sesi lanjutan, jadi tolong tetap stay tune teman-teman ya, don't go anywhere ya, tetap ada di webinar ini, karena setelah ini teman-teman, kita akan menerima informasi yang penting ya, update juga terkait hal-hal apa saja yang sudah Prudential siapkan buat teman-teman semuanya, dan langsung saja teman-teman kita panggilkan Bapak Territory Head kita untuk wilayah Indonesia Timur, Bapak Hot Parlindungan. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Hot. Oke, thank you Pak Luki, thank you juga Bu Fani atas sharingnya yang sangat luar biasa, dan selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu dalam keadaan sehat saja, sehat selalu ya, dan selalu semangat apapun kondisinya. Saya mau tanya sedikit Bapak Ibu, tolong cek saya pengen tahu Bapak Ibu yang join di kita hari ini usianya berapa ya? Boleh diikuti di pollingnya Bapak Ibu? Oke. Apakah Anda sudah bisa melihat polling? Bisa nggak? Teman-teman panelis bisa lihatnya? Oke, saya ulang ya. Belum ada Pak Hot. Belum ada ya? Nah, belum, sekarang Pak. gimana? Belum ada Pak. Masih belum Pak. Belum ya? Belum Pak. Oke. Oke, saya coba sebentar ya. Oh, udah pada langsung jawab nih, 41, 30, 20 gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Saya akan tanyakan pertanyaan yang kedua. Sebentar Bapak Ibu. Ini sepertinya ada yang error dengan polling saya ya. Oke. Oke, udah pada jawab. Ada yang 39, 18, 40, dan saya lihat ini rata-rata semuanya di atas 70 ternyata ya. Oke, Bapak Ibu, tadi harusnya bisa. Sebentar ya, saya coba sekali lagi. Oke, karena slide-nya tidak ada, pollingnya tidak jalan, saya akan langsung jalan aja. Bapak Ibu akan share slide saya sebentar ya. Oke, Bapak Ibu, langsung saja sedikit mengenai apa sih yang perlu kita lakukan seperti ini ya. Yang pertama Bapak Ibu, seperti yang dikatakan di sini oleh Viktor Frank mengatakan ketika kita tidak lagi mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri, Bapak Ibu. Artinya apa sih? Ini kan situasi yang tidak bisa kita rubah. Nah, kalau kita tidak bisa merubah situasi, pasti yang pertama kita rasakan apa? Tidak nyaman.
tidak enak ya, nggak bisa lagi jalan ke pantai, nggak bisa kemana-mana gitu ya. Yang kedua pasti kita mencoba, waduh kapan sini berakhir, kapan sini berubah, malah kita lama-lama akhirnya kita tidak bisa melihat kesempatan dalam situasi yang seperti ini Bapak Ibu. Ya, dan di saat terjadi perubahan seperti ini, setiap orang itu memiliki dua pilihan. Dan kita juga memiliki dua pilihan Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa do nothing, atau kita bisa tidak melakukan apa-apa, oke? Atau yang kedua, kita melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Ya, jadi kita bisa tidak melakukan apa-apa, kita diam di rumah, atau kita bisa melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Artinya apa Bapak Ibu? Kenapa kita mengajak teman-teman untuk melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda? Yang pertama Bapak Ibu, kalau Anda melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, maka pertama, komisi Anda akan tetap jalan. Betul nggak? Ya, komisi yang setiap minggu datang, Bapak Ibu ingat, kenapa komisi setiap minggu datang? Supaya kita tahu kita juga kerjanya setiap minggu, Bapak Ibu. Ya, dan ini tidak akan selalu datang kalau Anda tidak aktif